Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis, wah ini dhaif. Masya Allah, Kanjeng Nabi didhaifkan. Oh ini mutawatir, disepakati. Muttafaqun alaih. Jadi tertakluk kepada pendapat orang. Yang orang itu kita belum paham. Imam Bukhari ada di Rusia. Begitu jauh. Belum ada IT. Nah, yang dikatakan hadis yang utuh itu ya hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, alfa salatin wa salamin li rasulillah, amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya, sobat muslim sekalian dimanapun berada. Setelah melihat beberapa video sambutan pada 1 Muharram kemarin, ada satu sambutan dari salah seorang advokat muda dan pengusaha sukses, yaitu Pablo Benua namanya, di mana beliau memberikan satu tantangan kepada seluruh YouTuber apabila berbicara di ruang publik, tunjukkanlah integritasnya. Nah, ini adalah salah satu video beliau. Mari kita tonton sejenak. Nanti saya akan coba memberikan tanggapan tentang video beliau. Kenapa? Karena pada prinsipnya ketika kita berada di ruang publik, maka yang harus kita tunjukkan kepada orang adalah integritas kita sebagai seseorang yang berani berbicara di ruang publik. Kalau kita katakan, banyak sekali sekarang YouTuber yang ngomong, saya netral, saya nggak ikut-ikutan. Justru itu adalah anak muda yang pengecut. Nah, saya sepakat dengan perkataan Anda bahwa seorang yang berbicara di ruang publik harus menunjukkan integritasnya sebagai wujud pertanggungjawaban beliau kepada khalayak umum. Nah, hal ini memang sesuai dengan pepatah Arab yang mengatakan, laisal fata may yaqulu kana abi, innal fata may yaquluha anada. Dan sebagian riwayat mengatakan bahwa ini adalah pepatah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi, seorang pemuda itu adalah bukanlah orang yang selalu membanggakan ayahnya atau orang tuanya, tetapi seorang pemuda atau seorang jantan adalah orang yang mampu menunjukkan bahwa dialah jati dirinya. Jadi untuk yang ini saya sepakat. Oleh karena itu, saya coba menanggapi sambutan Anda pada saat perayaan 1 Muharram di Ma'had Al-Zaitun, di mana Anda mengatakan bahwa apabila ada seorang pemuda atau seorang YouTuber yang tidak mampu menunjukkan integritas adalah seorang pengecut. Yang baik, saya coba tanggapi beberapa pernyataan Anda yang mungkin ini dianggap cukup nyeleneh ya, karena sangat tidak berdasar apa yang Anda sampaikan pada saat sambutan 1 Muharram di Ma'had Al-Zaitun, terutama ini yang pertama videonya. Kita harus tunjukkan sikap kita sebagai orang muda supaya bagaimana generasi bangsa ini bisa jauh lebih baik di kemudian hari. Jadi kalau kita berbicara tentang banyak hal di isu-isu yang beredar di luaran sana soal Al-Zaitun, sebagai orang yang selama ini mengamati sosial media begitu masif ya, bahwa saya berani pastikan apa yang terjadi saat ini di sosial media itu tidak organik. Saya berani pastikan demikian
Karena terlihat sekali seluruh hujatan, seluruh tuduhan dilakukan secara terstruktur dan masif, tetapi tidak sistematis. Banyak tuduhan yang sangat tidak sinkron, yang mari saya akan ajak teman-teman di sini, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, semua untuk kita berpikir. Al-Zaitun dibilang tempatnya radikalisme tumbuh. Oke? Tapi di saat yang bersamaan Al-Zaitun dibilang toleransi yang kebablasan. Bagaimana ceritanya radikalisme bisa kita gabungkan dengan yang namanya toleransi? Anda mengatakan bahwa seluruh hujatan yang beredar di luar sana adalah tidak organik. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hujatan yang beredar di luar sana adalah terstruktur tapi tidak sistematis. Dan yang ketiga, ada pernyataan Anda pada video tersebut bahwa bagaimana mungkin radikalisme dan intoleran berada dalam satu tempat yang sama. Saya akan coba tanggapi satu persatu. Mungkin betul pernyataan Anda bahwa isu tentang Al-Zaitun yang berada di luaran sana tidak organik. Berarti saya memahaminya bahwa tidak organik, berarti tidak terorganisasi dengan baik. Betul, ini karena merupakan akumulasi dari sekian tahun yang terpendam oleh masyarakat yang cinta akan agamanya, yang ingin menegakkan syariat Islam, menjaga kemurniannya, sehingga muncul di sana sini tanpa diorganisir. Jadi bersifat spontan karena adanya semangat untuk menegakkan syariat agama Islam sesuai dengan ketentuan ajaran Islam yang berdasarkan kepada kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulnya. Itu yang pertama yang perlu dipahami, ya. Kemudian yang keduanya, Anda mengatakan bahwa hujatannya terstruktur, nah, tetapi tidak sistematis, ya. Jadi ini menurut saya pernyataan yang sangat bertolak belakang. Anda bilang terstruktur tapi tidak sistematis. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak sistematis tapi Anda sebut terstruktur? Nah, bagaimana mungkin sesuatu yang Anda sebut tidak sistematis? Ini secara logika saja sudah bertolak belakang pendapat Anda. Kemudian Anda menyatakan bagaimana dalam suatu tempat ada namanya radikalisme dan intoleran. Begini, Saudara Pablo Benoa, apa sih makna daripada radikalisme tersebut, ya? Jadi yang dimaksud dengan radikalisme itu adalah gitu kan, satu pemahaman, satu paham yang dibuat oleh sekelompok orang, ya. Baik, saya bacakan saja. Ini ada pendapat dari Ari Widodo, ya. Radikalisme adalah satu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan tatanan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan, ya. Oke, di Al-Zaitun tidak ada kekerasan yang terlihat, ya, yang terlihat atau mungkin yang Anda lihat. Padahal Al-Zaitun mempunyai dua sisi yang berbeda. Pertama, yaitu adalah kaitan dengan kepesantrenan. Yang kedua, adanya wilayah teritori, yaitu NII KW 9, ya. Jadi Anda ketika melihat Al-Zaitun jangan di satu sisi saja. Silakan Anda bisa bertabayun. Jadi yang dimaksud dengan radikalisme itu adalah adanya upaya dari sekelompok orang yang menginginkan satu perubahan dengan pemahaman dan pembaharuan terhadap tatanan sosial. Ketika disangkutkan dengan radikalisme agama, berarti adanya pemahaman baru dan pembaharuan dalam pemahaman keagamaan berdasarkan kepada akal pikiran, ya. Nah, itu yang saya pahami. Kemudian yang Anda katakan bahwa bagaimana mungkin ada intoleran di Zaitun.
kita sepakat bahwa umat Islam, bahwa ajaran Islam sangat mengedepankan apa yang namanya toleransi. Toleransi di sini kita batasi. Yang dimaksud dengan toleransi dalam agama Islam adalah toleransi antar umat beragama, bukan toleransi dalam peribadatan. Ya. Contoh begini. Ketika ada umat muslim menyelenggarakan hari raya Idul Fitri, ya umat non muslim ya mungkin sedikit terganggu dengan adanya kalimat tahbir pada saat malam perayaan Idul Fitri. Begitupun ketika ada umat Hindu yang di Bali melaksanakan hari raya Nyepi, kita sama-sama toleran, ya. Karena mereka menyelenggarakan hari raya Nyepi. Nah, itu yang dimaksud dengan kehidupan bertoleransi, tapi bukan dalam beragama seperti yang dilaksanakan oleh pondok pesantren Al Zaitun pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itu contoh-contoh yang nyata, ya, yang nyata. Di mana pada perayaan, pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri, di situ jelas ya barisan awal, barisan depan tampak ada salah seorang non muslim yang ikut duduk di situ. Dan kemudian ada juga seorang ibu-ibu, seorang perempuan yang berdiri di saf pertama pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sedangkan dalam syariat Islam itu hal yang tidak diperkenankan, ya. Jadi mencampur adukan beberapa ajaran agama di dalam satu agama. Jelas ketika Islam ya hanya untuk orang Islam, ya, karena bahasanya lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak serta-merta bahwa toleransi itu adalah menyamaratakan semua agama, ya, itu tidak ada. Itu adalah pemahaman barat yang masuk kepada pemahaman kita. Jadi sekali lagi hati-hati bahwa makna toleransi jangan diartikan menyamaratakan semua umat di dalam satu kedudukan. Kita sepakat bahwa kita bertoleransi dalam kerukunan umat beragama dan antar umat beragama. Jadi seperti itu, ya, Bung Paulo. Yang membuat saya sedikit menyesal dan sedih sebenarnya, ini yang penting supaya teman-teman tahu. Ada satu lembaga di Indonesia, cuman tadi saya udah dipesan-pesan sama wali santri yang mengundang saya, katanya jangan sebut merek ya Pak, katanya. Padahal mulut saya gatel nih sebenarnya. Jadi ada satu lembaga, saya tidak akan sebut merek, tapi saya akan coba berinisial di sini. Depannya M, belakangnya I, tengahnya U. Jadi lembaga tersebut menurut saya mengatakan, membuat opini statement bahwa di sini terjadi kesesatan. Mengharam di sini, boleh buka di Google. Tulis fatwa MUI yang kontroversial. Bagaimana BPJS dikatakan haram? Hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh orang-orang, ya, artinya melanggar haki, itu katanya haram. Infotainment katanya haram. Segala sesuatu diharamkan, yang mana hal tersebut juga menurut saya tidak diatur di dalam Quran secara detail. Tapi MUI melakukan itu. Dia berani langsung tunjuk hidung katakan infotainment itu haram. Jangan cuplik. Kalau kita berpikir cuplik, melangkah sedikit haram, kesini bid'ah, ke depan sedikit keluar dari ajaran Rasul. Kok seperti pernah ketemu Rasulullah saja. Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis, wah ini dhaif, Masya Allah, Kanjeng Nabi didoifkan. Oh ini mutawatir, disepakati. Mau itu mutafakun alaih. Jadi tertakluk kepada pendapat orang, yang orang itu kita belum paham. Imam Bukhari ada di Rusia, begitu jauh, belum ada IT.
yang dikatakan hadis yang utuh itu ya hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan di dalam Al-Quran. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi nutuknya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zalika huwa Al-Quran, ayat Al-Quran. Faqala Rasulullah fil Quranil Karim. Pada sambutan Anda selanjutnya Anda mengatakan begitu bencinya Anda terhadap lembaga ini yang bernama Majelis Ulama Indonesia ya. Sebegitu bencinya Anda terhadap Majelis Ulama Indonesia tanpa Anda pernah bertabayun dengan MUI sendiri ya. Padahal MUI adalah merupakan garda terdepan dalam menjaga syariat dan kemurnian agama Islam ya. Sebagaimana tertuang dalam peraturan Presiden ya, tentang kelembagaan MUI ini. Nah, baik, saya coba bacakan supaya agar Anda benar-benar memahami posisi dan eksistensi daripada Majelis Ulama Indonesia ini. Seperti apakah ini? Baik, saya coba bacakan ya, agar tidak ada kesalahpahaman dan pemahaman tentang MUI. Jadi bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 151 tahun 2014 tentang bantuan pendanaan kegiatan Majelis Ulama Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia bahwa negara kesatuan Republik Indonesia memiliki jumlah penduduk mayoritas beragama Islam menimbang ya. Harus senantiasa dijaga dan tingkatkan kualitas akidah dan akhlak agar sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. B. Bahwa Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab yang besar untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak penduduk yang beragama Islam di Indonesia. Jadi ini bukan bahasa biasa, tapi ini adalah bahasa hukum, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 151 tahun 2014. Jadi ini salah satu dasar hukum MUI ya. Jadi kenapa MUI selalu memberikan rekomendasi berupa fatwa? Karena ini memang pemerintah yang meminta. Nah, segitu. Nah, ini pada pasal selanjutnya dikatakan begini. Silakan nanti Anda bisa buka atau bisa googling apa sih MUI ini ya. Jadi bahwa dalam peraturan presiden tersebut Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya sedengat dengan MUI adalah wadah, sekali lagi wadah. Jadi Majelis Ulama Indonesia bukan perorangan, tapi Majelis Ulama Indonesia adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan ya. Berdasarkan amanah dari peraturan presiden ini bahwa Majelis Ulama Indonesia adalah merupakan wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional ya. Jadi seperti itu ya. Anda jangan salah paham. Dan dalam pasal 2-nya tertulis bahwa MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang islami. Ingat itu, dalam pasal 2 tertuang Majelis Ulama Indonesia merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pengembangan kehidupan yang islami. Jadi tidak arogan MUI ini. Ketika MUI ini mengeluarkan satu fatwa haram sesuatu hal, suatu perkara, itu berdasarkan pemikiran dan hasil musyawarah dari para ulama, para pemimpin, dan para cendekiawan muslim, bukan berasal dari pemikiran seseorang ya. Ingat itu ya, sekali lagi
silakan Anda bertabayun dengan MUI. Bagaimana MUI mengambil satu fatwa, metode apa yang diambil, dasar hukumnya seperti apa, ya, seperti itu. Tidak seperti dari Panji Gumilang, ya. Beliau menafikan keberadaan, bahkan mengingkari yang namanya hadis Rasul, di mana beliau pernah mengatakan bahwa hadis yang Rasul yang benar adalah Al-Quran. Padahal kita sepakat, bahkan ulama di seluruh dunia dan umat muslim menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan hadis Nabi. Tapi saya Panji mengatakan seperti ini. Nah, kira-kira menurut pemikiran Anda ini baik atau benar, salah atau buruk, ya? Jadi sekali lagi, pahamilah Islam, pahamilah agama Islam, dan masuklah Anda kepada umat Islam secara kafah. Belajar dari awal, ya, pahami betul-betul, ya, tidak serta-merta langsung memberikan justifikasi kepada salah satu lembaga. Ini adalah merupakan lembaga yang sangat dihormati di negara kita, yaitu Majelis Ulama Indonesia, sebagai gawang daripada menjaga syariat agama Islam, ya, bukan perorangan. Sekali lagi seperti itu. Jadi semoga-moga dengan adanya hari ini, ya, kita bisa tunjukkan kepada orang-orang di luaran sana, kita bukan berbeda, tetapi mereka yang tidak mau menerima perbedaan kita. Karena mereka tidak mau menerima perbedaan kita, saatnya kita tunjukkan bahwa kita bisa. Karena saya punya keyakinan begini, kalau hari ini akibat daripada viralnya akhirnya Al Zaitun harus berakhir, maka ini adalah kemunduran dari demokrasi di Indonesia. Dan besok-besok jangan pernah ada lagi orang-orang yang berbicara tentang toleransi, karena muak saya dengarnya. Terakhir saya coba sikapi dan tanggapi pernyataan Anda. Jadi begini, silakan Anda buka Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36, ya. Saya coba bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sadaqallahul. Nah, pada akhir ayat ini tertulis, ya, firman Allah yang berbunyi begini, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubinan. Jadi kalimat sesat yang sering kita dengar, bahkan mungkin dalam fatwa ini mengatakan dasar, misalkan, itu bukan karena fatwa ini, tapi karena Al-Quran sendiri yang menyebutkan kriteria dan kategori sesat sudah ada dalam Al-Quran, ya. Anda pahami itu, ya. Jadi kami, kemudian dan sebagian para ulama juga MUI tidak serta-merta menyatakan seorang sesat dan menyesatkan, tapi ada kategorinya. Yang ini kemudian dijelaskan juga oleh hadis-hadis Rasul. Nah, bagaimana mungkin seorang Panji Gumilang yang tidak percaya kepada para perawi hadis, gitu kan? Lantas Anda puji-puji, Anda menyatakan bahwa dengan pola pikir dan akal pikiran kita lawan gagasan dengan gagasan, ide dengan ide. Ini ada pernyataan sesat justru, ya, karena akal pikiran terbatas. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita tidak sepaham dalam satu perkara, lebih baik kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang namanya tabayun. Bagaimana mungkin Panji Gumilang menyelenggarakan tabayun? Beberapa kali Majelis Ulama mengirim surat kepada Syekh Panji Gumilang, ya, itu selalu ditolak. Bahkan ketika terjadi beberapa minggu ini semenjak kontroversi Al Zaitun mencuat, dia selalu mengatakan
dan bahkan menyatakan bahwa bagaimana tabayun ini tidak pernah tabayun tapi mengatakan sesat, bahwa MUI tidak pernah menyatakan sesat tapi menduga bahwa ada penyalahgunaan dan penyelewengan terhadap pemahaman agama Islam seperti itu ya. Jadi ingat, sekali lagi Anda coba bertabayunlah kepada Majelis Ulama Indonesia. Jangan serta-merta karena ketidaktahuan Anda tentang agama Islam, ketidaktahuan Anda tentang bagaimana Majelis Ulama Indonesia itu eksistensinya diakui oleh negara ini, jangan serta-merta Anda menyatakan kebencian Anda di muka umum tanpa dasar yang jelas. Silakan lihat secara sempurna, secara utuh. Jangan Anda melihat dari satu pihak saja. Yang tampak oleh mata kadang-kadang belum tentu. Ya, seperti itu. Demikian untuk sobat-sobat di luar sana, mungkin ini penjelasan saya, tanggapan atas sambutan pidato daripada Pablo Benua. Kenapa ini saya ungkapkan? Karena beliau mengatakan bahwa apabila ada seorang pemuda, yaitu harus mampu menjaga integritasnya ketika dia berbicara di ruang publik, dan ini merupakan integritas saya sebagai seorang YouTuber lah ya, dalam menjaga syariat agama Islam sekemampuan kami, karena dengan semangat qulil haqqu walau kana murrun, katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Bahkan Rasul pernah bersabda bahwa man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi, wa fa in lam yastati fal yughayyir bi lisanihi, fa in lam yastati fal yughayyir bi qalbihi. Jadi apabila di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka wajiblah rubahlah biyadihi, dengan tangan atau dengan kekuasaannya. Namun apabila kalian tidak mampu, maka silakan rubahlah dengan lisan kalian. Nah, media ini, media YouTube merupakan analogi, merupakan bagian dari perjuangan kami menjaga syariat agama Islam ya, nanti dengan lisan kami seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.